rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pekan kedua ini kita akan melanjutkan sirah al-khulafa atau tarikh khulafa, kisah para pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kemarin, pekan kemarin kita telah membahas tentang biografi Abu Bakar, dari nama lengkapnya, julukannya, panggilannya, terus ciri fisiknya dan lain-lain. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang dari dulunya sudah memegang erat agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya Abu Bakar ini tidak termasuk orang yang kafir ketika Nabi Muhammad menjadi nabi. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang mempunyai keturunan atau sanad dari sanad yang mulia, teman-teman. Seperti Nabi Muhammad ini dia dari marga Quraisy. Dan banyak sekali dari nenek moyang atau kakek-kakeknya Nabi Muhammad yang masih berpegang teguh ke dalam agama Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail alaihi salatu wassalam. Begitu pula Abu Bakar, dia dari marga At-Taimi. Ayah-ayahnya pun sama, mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Tidak seperti orang kafir Quraisy yang lain, yang saat itu pada zaman jahiliyah itu mereka malah menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah, teman-teman. Akan tetapi Abu Bakar disebut Al-Hanafiyyin, orang-orang yang menyembah agama Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang menyembah agama Ibrahim dan Ismail, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu mengesahkannya, disebut Al-Hanafiyyin atau Al-Hanafiyyun, teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman, bagaimana kisah Abu Bakar masuk Islam, teman-teman. Pada saat itu Abu Bakar sedang hijrah, jalan-jalan teman-teman ke Syam, salah satu negeri yang ada di Jazirah Arab, Syam, teman-teman. Terus ketika dia di Syam, dia tidur, Abu Bakar tidur dan dia bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu dia melihat, Abu Bakar ini melihat matahari dan bulan ada di pangkuannya, teman-teman. Dan ketika Abu Bakar melihat matahari dan bulan ada di pangkuannya, maka Abu Bakar setelah itu mengambil dengan kedua tangannya matahari dan bulan ini hanya dalam mimpi ya, teman-teman. Diambillah keduanya, dan didekaplah ke dalam dadanya. Matahari dan bulan ini didekap oleh Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Setelah itu teman-teman, Abu Bakar memakaikan jubahnya kepada keduanya. Abu Bakar memakaikan jubahnya kepada matahari dan bulan yang ia lihat, yang ia dekap kepada dadanya. Saat itu Abu Bakar tersadar dan dia bingung. Lalu dia tanyakan kepada rahib Nasrani yang ada di Syam tersebut, teman-teman. Rahib itu kalau sekarang itu pendeta, pembesar atau ulamanya, orang yang pintar dalam agama Nasrani, teman-teman, agama yang dipanut oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, agama yang dipanut oleh kaum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nasrani disebutnya, agama Nasrani. Kalau kita agama Islam, teman-teman. Ditanyakanlah kepada rahib tersebut, kepada pendeta tersebut. Dan ketika sebelum menanyakan mimpinya, Abu Bakar menyampaikan, menceritakan mimpi yang dilihat olehnya ketika dia tidur di Syam, teman-teman. Saat itu rahib itu bertanya setelah Abu Bakar menyampaikan isi mimpinya, "Dari mana kamu?"
kata rahib tersebut. Lalu Abu Bakar menjawab, saya dari Jazirah Arab, dari Mekah, kata Abu Bakar. Abu Bakar berasal dari Mekah. Setelah itu rahib tersebut menanyakan lagi, kamu dari kabilah mana? Saya dari kabilah At-Taimi, kata Abu Bakar. Dari At-Tamim, maaf teman-teman. Lalu berkata lagi, apa pekerjaanmu wahai Abu Bakar? Pekerjaanku berdagang, kata Abu Bakar. Lalu rahib itu berkata, pada masamu, pada zamanmu akan lahir seorang nabi dari kabilah Hashim. Yang dari kabilah Hashim ini Nabi Muhammad, teman-teman, yang bernama Muhammad Al-Amin, kata rahib ini. Dia akan menjadi nabi terakhir, nabi akhir zaman, dan dia akan menjadi pemimpin para nabi, kata rahib tersebut. Dan engkau, kata rahib tersebut, wahai Abu Bakar, engkau akan menjadi menterinya dan engkau akan menjadi pemimpin setelahnya, kata rahib tersebut. Lalu Abu Bakar bertanya-tanya dong, dari manakah taunya rahib tersebut tentang mimpi itu, tentang Nabi Muhammad? Lalu rahib itu menjawab, saya tahu dari kitab yang saya pelajari. Itu kata rahib, saya pelajari dari Taurat, Injil dan Zabur. Karena dia orang pintar, teman-teman, penuntut ilmu di kalangan agama Nasrani ini, teman-teman. Jadi dia telah menguasai Taurat, Injil dan Zabur. Di dalam 3 kitab tersebut dikatakan bahwasanya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka disampaikanlah kepada Abu Bakar. Saat mendengar itu, Abu Bakar langsung bergetar dan sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itulah Abu Bakar pulang dari Syam ke Mekah mencari Nabi Muhammad SAW. Dia rindu kepada Nabi Muhammad, ingin bertemu. Dan ketika Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad, dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad dan duduk bersama untuk mengobrol. Terus ketika mengobrol itu, lalu Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu gak masuk Islam aja sih? Kata Nabi Muhammad. Itu literasinya, teman-teman. Kenapa kamu tidak ikut saya aja masuk Islam? Kata Nabi Muhammad. Lalu dijawablah oleh Abu Bakar, andai saja, kata Abu Bakar, coba aja kamu Nabi Muhammad buktikan satu mukjizat aja kepada saya, maka saya akan masuk Islam. Apakah yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad langsung membelah dunia atau membelah bulan untuk memperlihatkan mukjizatnya? Tidak, teman-teman. Nabi Muhammad hanya mengatakan, apakah engkau tidak puas dengan mukjizat apa yang dikatakan oleh rahib ketika di Syam? Maksudnya, teman-teman, Nabi Muhammad telah mengetahui kejadian Abu Bakar menemui sang rahib di kota Syam. Padahal Abu Bakar belum cerita ke Nabi Muhammad bahwasanya dia telah bertemu dengan rahib. Ketika itu kaget Abu Bakar dan langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Langsung dia bersyahadat, langsung masuk Islam Abu Bakar ini. Itu, teman-teman, itu kisah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Selanjutnya Bapak akan membacakan sifat-sifat Abu Bakar, teman-teman. Sifat-sifat yang melekat, yang udah ada mendarah daging dalam diri Abu Bakar. Yang pertama, dia adalah seorang yang setia. Kalau bahasa Sanskertanya itu, orang yang setia itu setiawan. Setiawan itu setia kawan. Abu Bakar adalah setia kawan kepada Nabi Muhammad. Dia selalu mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Nabi Muhammad, dan dia selalu nurut kepada Nabi Muhammad dan selalu mendampingi Nabi Muhammad. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya, yang pertama tadi setia, yang kedua dermawan, teman-teman. Abu Bakar adalah orang yang paling dermawan. Sebelumnya Bapak sampaikan yang terpenting,
orang yang masuk Islam pertama itu Abu Bakar. Tapi sebagian pendapat mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini bukan orang yang pertama masuk Islam. Kenapa? Karena banyak ahlul bait yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ahlul bait itu keluarga Nabi Muhammad. Contohnya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Waraqah. Ada 5 orang yang masuk Islam sebelum Abu Bakar. Kenapa dikatakan Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama masuk Islam? Karena di antara semua orang yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar adalah orang yang paling terbaik amalnya. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya sifatnya dermawan. Tentu saja dikatakan dermawan teman-teman. Bayangkan, ketika Abu Bakar pertama kali masuk Islam saja, dia berinfak 40.000 dinar teman-teman. 40.000 dinar, berapa emas itu teman-teman, yang diinfakkan oleh Abu Bakar. Ada pendapat yang lain mengatakan 45.000 dirham teman-teman. Itu teman-teman. Itu masuk Islamnya saja, belum berjuang bersama Rasulullah. Tadi Bapak sampaikan, salah satunya dia membebaskan 70 budak, 70 orang yang disiksa oleh kafir Quraisy, tentu dengan uang yang sangat banyak. Terus banyak sekali kedermawanannya. Ketika mau hijrah ke Madinah, seluruh harta Abu Bakar diinfakkan kepada Rasulullah SAW kecuali istri dan anaknya. Terus ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Saya menyisakan Allah dan Rasul saya. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah, dikatakan Abu Bakar As-Siddiq teman-teman. Selanjutnya dia adalah orang yang pemberani, pandai dan cerdas teman-teman. Pemberani, pandai dan cerdas. 3 sifat ini melekat dalam Abu Bakar teman-teman. Iyalah dia disebut cerdas, pandai, karena ketika Rasulullah masih hidup saja, Abu Bakar salah satu sahabat yang bisa mengeluarkan fatwa teman-teman. Nah, itu Abu Bakar. Selanjutnya orang yang sabar. Dia adalah sabar, orang yang sabar. Selanjutnya rendah hati teman-teman. Terus hal-hal yang terjadi di Khalifah Abu Bakar, hal-hal yang terjadi pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, dia adalah orang yang melawan orang-orang murtad teman-teman. Dan satu kejadian yang penting, dia membunuh, bukan dia membunuh, pada zaman khalifahnya terbunuhlah orang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Selanjutnya dia memerangi orang yang tidak membayar zakat. Karena Rasulullah meninggal, banyak orang yang tidak membayar zakat, maka Abu Bakar pun memerangi mereka. Jadi Abu Bakar tegas kepada orang yang murtad dan tegas kepada orang yang tidak membayar zakat. Terus yang terakhir, Abu Bakar adalah orang yang berfatwa atau memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran teman-teman. Itu mungkin dari Bapak teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.